Shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Shalom. Boleh ya sapa kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Kita mau muji Tuhan, kita akan memasuki hadiratnya. Kita tundukkan hati kita. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan kembali di rumah ibadah ini dengan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa setiap hati kami, biarlah Tuhan isi dengan hikmat-Mu dan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini Bapa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang beracara Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, akhir hingga akhir Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan. Engkau yang menghantar mereka Tuhan, sehingga boleh mereka Bapa berkumpul di tempat ini Tuhan dengan keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah sama-sama kita katakan amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Bapak Ibu Saudara dengan lebih lagi kita nyanyikan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
Tuhan Yesus. Ini iman kami Bapa. Kami nyanyikan dengan setulus hati kami Tuhan. Kami tahu bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun karena Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Ketika ku mari lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku berdaya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena namun Roh-Mu yang ketika kalian percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami Tuhan, ketika kami berdoa, mujizat-Mu bekerja. Mari sembah, mari puji memenuhi mulut kami dengan pujian, memenuhi dalam mulut kami dengan penyembahan. Haleluya, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur bagi Kamu yang dalam hidup kami Yesus. Engkau baik, Kau baik. Haleluya. Tidak ada yang berdiam diri Bapak Ibu Saudaraku. Jangan mau ketinggalan, rasakan hadiratnya. Yes. Undang hadiratnya. Tuhan merindukan suara kita. Oh Yesus, serukan pujian-Mu, naikkan pujian-Mu bagi Dia. Ya Allah yang sungguh dahsyat, Ya Allah yang sungguh luar biasa. Mengalir Roh Kudus Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Bapa.
yang membentengi kami dengan kemurahan-Mu. Yes. Biarlah kami boleh merasakan lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Memenuhi setiap umat-Mu Bapa yang haus dan rindu akan Engkau. Jamah Tuhan Yesus, jamah. Pribadi lepas, pribadi Tuhan. Bolehlah kiranya mengalami lawatan mujizat-Mu. Kami percaya jangan berhenti menaikkan pujian-Mu Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Tuhan dengar doa-doa mereka Tuhan Yesus. Tuhan mendengarkan setiap doa kami, karena kami percaya mukjizat masih ada bagi kami. Mukjizat-Mu masih nyata bagi kami, karena di saat kelemahan kami, di saat kami Tuhan tidak sanggup lagi Bapa, di situ Engkau bekerja, di situ Engkau menyatakan mukjizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan Yesus. Yes. Kami percaya bahwa Engkau dekat dengan orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia menanti mukjizat-Mu dalam hidup kami. Seperti perempuan yang selama 12 tahun mengalami pendarahan Tuhan. Ia baru saja mengenal Engkau, tetapi dia sudah percaya Tuhan, bahwa sejak ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kami Tuhan mau tetap setia Bapa, agar kami mengalami pemulihan dalam hidup kami. Kami mau dipulihkan, kami mau dimenangkan Tuhan. Yes. Dan kami mau tetap berdoa, menyampaikan kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus orang lain kau hampiri. Jangan Yesus, Tuhan dengar doa kami Tuhan Yesus. Orang lain kau hampiri, jangan di hadapan tatamu aku
buat lawatan-Mu dalam hidup kami. Dan kini kami mau Tuhan lebih lagi memuji muliakan Engkau. Biarlah Tuhan yang disenangkan lewat dari puji-pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk lebih luar biasa lagi, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati sepanjang minggu ini. Mana tangannya? Haleluya, amin. Yang bersuka cita, wajah-wajah bersuka cita mana? Sorakan haleluya. Kurang lagi. Sorakan haleluya. Kita angkat pujian kita, amin. lebih lagi diberkati Bapak Ibu Saudaraku? Mau? Haleluya. Lebih dahsyat lagi ya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang adik-adik sekolah minggu kami. Yesus sayang, Yesus sayang, Dia sayang anaknya. Mari kita sama-sama bersatu hati. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas setiap anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ini adalah anak-anak yang Kau kasihi Tuhan, anak-anak yang telah Kau pilih Tuhan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk mencari Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati setiap anak-anak tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, dengan tumbuh kembang yang luar biasa Tuhan. Dan yang terutama Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau selalu sertai hidup mereka, ajarkan mereka Tuhan arti kasih daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau juga berkati Tuhan setiap orang tua, biarlah kiranya setiap orang tua bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Biarlah mereka Tuhan bisa mendidik anak-anak ini Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dekat lagi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau yang mengasihi Tuhan setiap keluarga lewat keluarga Tuhan. Kau juga berkati setiap tenaga pengajar di tempat ini, biarlah kiranya Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran Tuhan agar mereka bisa membawa anak-anak ini menjadi lebih dekat lagi pada-Mu ya Bapa. Biarlah kami serahkan Tuhan setiap anak-anak tempat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau berkati Tuhan ibadah bikit dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah memberkati anak-anak ini sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan mengadakan persembahan yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini Bapa, kami membawa sebagian dari ucapan syukur kami Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau membalaskan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami merendahkan setiap hati kami dan pikiran kami untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan boleh memahami firman-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri Nabi Karya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara
tersebut kita nyanyikan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan Hatimu bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu. Ya benar Tuhan, sering kami tak mengerti arah mana jalan-jalan kami ya Tuhan. Yang kami tahu, yang kami mengerti, kami datang di bawah kaki-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami semua yakin, tanpa perkenanan-Mu sia-sialah hidup kami Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami sudah mengambil jalan yang terbaik. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini, duduk diam, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan Tuhan. Itu juga merupakan suatu tuntunan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membuka hati kami buka telinga kami. Kita semua yang siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Tuhan berkati kita sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Akhir-akhir ini banyak ya anak-anak Tuhan yang mengerti dan memahami firman. Firman Tuhan, bahkan sudah sebagai hamba-hamba Tuhan pun, banyak yang masih menebar sensasi melalui sosial media. Ya, ditebarkan ajaran-ajaran yang mulai membingungkan. Ya, menyesatkan kita semua, orang-orang percaya. Banyak yang mengalami seperti itu? Amin. Pengajaran gereja kita di bulan ini adalah mengenai persembahan dan persepuluhan. Ini nggak enak ya. Gereja kita jarang khotbahkan itu, memang sensitif, nggak enak, tapi harus didengar, harus diajarkan. Kalau enggak, saya sebagai hamba Tuhan, kita semua yang ada di sini sebagai hamba Tuhan, salah. Karena apa? Ini kebenaran firman yang harus disampaikan. Tergantung kita semua. Mau nerima bagus, nggak mau nerima, nggak apa-apa. Kalau dibilang Tuhan butuh duit, enggak. Tuhan Maha Kaya, pemilik sorga dan bumi. Tuhan enggak butuh duit. Yang dibutuhkan Tuhan apa? Kesetiaan kita, kerelaan kita. Amin. Supaya apa? Supaya kerajaannya di bumi ini dapat diperluas. Saya enggak membahas tentang perpuluhan. Soalnya minggu lalu sudah dibahas oleh Gembala Sidang. Perpuluhan sudah dibahas dengan luar biasa. Sekarang saya mau mengingatkan kita semua. Untuk apa? Selalu waspada. Ya, jangan sampai kita terombang-ambing oleh pengajaran pengajar sesat. Ya, orang-orang sesat yang menyesatkan. Hati-hati ya. Jadi kita harus waspada terhadap serigala berbulu domba atau nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan palsu yang mulai menyerang. Menyerang apa? Keimanan kita. Ya. Kita digerogoti secara nggak sadar keimanan kita oleh pengajaran-pengajaran yang mulai membawa kita semakin jauh dari firman, dari kebenaran firman. Bahkan mereka nggak segan-segan untuk memutarbalikkan fakta. Yang tertulis di firman pun diputarbalikkan sehingga membingungkan anak-anak Tuhan. Khususnya yang masih minum susu. Anak-anak Tuhan di sini yang masih minum susu, coba angkat tangan. Nggak ada ya, udah dewasa semua ya. Dewasa rohani ya, nah, jadi nggak tersesat. Amin. Ini kalau yang masih minum susu atau dalam kata lain bayi rohani, itu gampang sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Ya,
Dalam Alkitab, serigala berbulu domba, ini perumpamaan tentang penyesat-penyesat ini ya. Diumpamakan seperti serigala yang menyamar sebagai domba, serigala berbulu domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, coba kita buka di ayat Tuhan ini di Matius 5, 17, 19. Di ayat ini Tuhan mengingatkan kita umatnya tentang nabi-nabi palsu ya. Atau guru-guru palsu, mereka tampil seolah-olah seorang yang saleh. Tetapi hatinya penuh dengan tipu muslihat. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang niadakan Nah inilah ya, kita harus waspada dengan pengajaran-pengajaran mereka yang sudah mulai memutar balikkan firman Tuhan. Ya, katanya hukum Taurat udah tidak ada, tidak berlaku. Firman Tuhan bilang apa? 1 iota pun nggak ada yang dibatalkan. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, bukan untuk membatalkan. Jadi nggak ada hukum Taurat dibatalkan itu. Bahkan mengenai perpuluhan pun nggak ada dibatalkan itu. Ya, kalau yang membatalkan hati-hati, pengajaran sesat. Karena apa? Amerika pun sekarang mengalami shutdown, tahu ya? Shutdown artinya apa? Pemerintah nggak dikasih dana sama anggota DPR. Jadi anggota DPR menyetop pemerintah dari dananya. Apa yang terjadi? Ributlah Amerika ya, bergejolak. Itulah rencana iblis. Kalau iblis mau menggoncangkan kekristenan, cara paling cepat yaitu pendanaan harus di-stop. Cara untuk pendanaan di-stop. Nah inilah cara-cara iblis untuk menyesatkan di akhir zaman ini. Dengan melalui apa? Melalui pemutarbalikan fakta. Mereka menjadi apa? Menjadi kayak serigala yang berbulu domba, seolah-olah berbicara mengenai firman, katanya udah enggak ada lagi perpuluhan. Enggak ada lagi, berarti kalau hukum Taurat ditiadakan, berarti membunuh boleh, mencuri boleh, berzina boleh. 10 perintah Allah itu hukum Taurat. Kalau dibatalkan, berarti semuanya dibatalkan. Bukan hanya persepuluhan. Amin. Kita paham sampai di sini? Bahwa enggak ada hukum Taurat dibatalkan. Hukum Taurat tetap berlaku, digenapi oleh ajaran-ajaran Tuhan untuk lebih sempurna lagi. Amin. Nah, nabi-nabi palsu atau diibaratkan serigala berbulu domba, ini ada di Matius 7 ayat 15. Coba kita buka. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Seolah-olah mereka baik, mengajarkan firman Tuhan. Tapi dengan diputar balikkan. Supaya apa? Supaya kekristenan semakin kecil, semakin kering. Amin. Kalau dibilang semua pelayanan, kalau minggu lalu Gembala sudah menerangkan tentang perpuluhan. Saya menjelaskan apa sih gunanya perpuluhan itu. Ya, perpuluhan itu pertama ya untuk penghidupan hamba-hamba Tuhan. Itu yang pertama. Bukan semuanya, termasuk operasional gereja. Kita bisa menikmati duduk dengan baik, bangku-bangku yang rusak kita ganti, AC tetap berfungsi dengan baik, 3 bulan sekali kita cuci, ya, peralatan yang rusak kita ganti. Itulah gunanya perpuluhan kita. Ya.
Saya di sini jarang sekali membahas ini, tapi dalam pengajaran ini 1 bulan diajarkan ini. Setelah ini nggak ada lagi. Tapi saya nggak membahas itu, yang saya bahas adalah caranya bagaimana. Ya, supaya kita bisa dengan betul-betul memahami firman Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi jangan seringkali di sosial media itu yang diserang adalah hamba-hamba Tuhan. Khususnya katanya, wah karismatik. Gereja, apa katanya? Gereja, nggak usah sungkan-sungkan, sebut aja nggak apa-apa. Kami pun di karismatik udah kebal dengarnya. Ya, gereja apa katanya? Nggak ada yang tahu. Isunya apa? Gereja berkat katanya. Atau gereja apa? Enggak ada yang tahu. Puji Tuhan lah kalau enggak tahu kalian ya. Jangan pura-pura enggak tahu tapi ya. Tapi coba dibalik. Sekarang kalian, katanya gereja kemakmuran. Coba sekarang dibalik. Kemakmuran dari kalian dicabut oleh Tuhan. Masih bisakah kalian memuji Tuhan? Seperti Ayub, kemakmurannya dicabut. Tiba-tiba seluruh anaknya meninggal dunia. Seluruh harta kekayaannya diambil oleh Tuhan. Ya, semua apa yang dimilikinya, bahkan tubuhnya pun kesehatannya dicabut oleh iblis ya. Bukan Tuhan yang tapi Tuhan mengizinkan. Coba yang kita alami. Masihkah kita memuji Tuhan? Masihkah kita bisa punya rasa syukur? Ya. Jadi jangan gampang-gampang oleh pengajar-pengajar sesat dibilang, wah itu gereja kemakmuran. Kita manusia memang butuh semuanya itu. Kalau kita nggak butuh berarti kita udah di surga, nggak butuh semuanya. Karena surga tersedia apa yang kita butuhkan. Amin. Selama kita di dunia kita juga butuh semua itu. Termasuk gereja Tuhan. Tuhan tahu segala kebutuhan gereja ini, gereja-gereja yang lain, semua butuh yang namanya biaya operasional. Nggak mungkin kan hamba-hamba Tuhan itu nggak makan, nggak minum, kan nggak mungkin. Tetap butuh gaji. Kalau gereja-gereja yang lain ngomongnya, waduh nggak bisa begini begitu, tapi ya memang mereka dengan cara yang lain. Ada yang pakai iuran tiap bulan, tiap kakak harus bayar berapa iuran. Memang kadang nggak ada per bulan tapi ada iuran. Jadi ditentukan jelas 1 bulan berapa. Tapi gereja kita nggak ada, kesadaran kita sendiri, kerelaan kita sendiri, kita merasa dapat berapa, yang pantas untuk Tuhan kita beri berapa, terserah kita sendiri. Amin. Tapi kalau kita memberi, tidak dengan cucuran air mata, tidak dengan rasa sakit, itu belum berkorban. Amin. Masih mengembalikan. Paham sampai di sini? Tapi saya nggak membahas itu. Saya bahas yang lain. Coba kita buka di Matius 5, 17, 19. Kita baca ya. Yang kaum bapak, yang ganjil, yang genap kaum ibu. 3, 2, 1, ya. Oh itu tadi yang kita baca ya. Maaf. Di 1 Korintus 9, 3 dan 7, sambung. 1 Korintus ayat 9, 3 sampai 7.
Di sini firman Tuhan, tadi itu pembuka, sekarang firman Tuhan adalah, saya beri judul, hak dan kewajiban jemaat dan hamba Tuhan. Saya jadi mau mengajarkan tentang hak dan kewajiban jemaat dan hamba Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus ya. Perpuluhan tadi penting, semuanya penting, itu pembuka aja, sekarang yang penting kita belajar soal ini. Ayo kita baca sama-sama, 3, 2, 1, ya. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam perperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Nah, di sini jelas ya, kita pemberita firman Tuhan, bahkan para rasul berhak memperoleh penghidupan atau istilahnya memperoleh nafkah dari pemberitaan firman Tuhan. Jelas. Gunanya tadi perpuluhan apa? Yaitu untuk menghidupi hamba-hamba Tuhan. Pertama. Yang kedua, ya untuk operasional gereja. Kadang-kadang diakonia. Dan diakonia yang kita kumpulkan kadang nggak cukup. Ya dari perpuluhan kalau ada kita tambahkan. Kalau nggak ada, ya korban lagi. Soalnya repot mengenai uang, fulus katanya, atau hepeng orang kita Batak bilang, itu memang sensitif ya. Rasul Paulus loh diserang seperti ini. Diserang apa? Diserang mengenai pelayanannya. Melalui keuangan. Jadi Paulus membela, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Dia dikritik sampai merah telinganya sampai dia mengungkapkan di sini ya. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Para rasul ini. Para rasul punya hak enggak untuk makan dan minum? Punya kan? Caranya gimana dapatnya? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Dari Yesus ini ada saudaranya yang juga jadi rasul, udah punya istri juga dibawa dalam pelayanan. Itu pun kan semua memang Tuhan mengizinkan untuk apa? Untuk memperluas kerajaan Tuhan. Jadi orang-orang yang diutus sebagai hamba-hamba Tuhan ini diberi hak penghidupannya. Melalui apa? Melalui pelayanan. Semuanya udah diatur oleh Tuhan. Termasuk perpuluhan, termasuk persembahan. Fungsi gereja ada berapa? 3. Yang pertama, apa? Koinonia, diakonia. Yang ketiga, manturia. Ya. Jadi kalau cuman seperti ini kita kumpul-kumpul tanpa ada diakonia, ini namanya motivator, motivasi. Tapi kalau kita cuman memberikan diakonia aja, sosial, berarti kita yayasan sosial, bukan gereja. Amin. Tapi kalau kita melakukan apa? Penjangkauan jiwa, cuman itu aja nggak ada gereja, juga kita nggak disebut gereja. Gereja baru bisa betul-betul disebut gereja kalau kita menjalankan ketiga-tiganya ini. Ada manturia, ada koinonia, ada diakonia. Ini gereja kita udah terapkan semuanya. Diakonia kita bayar atau kita salurkan kepada mereka yang berhak. Pemberitaan firman kita sampaikan, ya. Kita menyelenggarakan ibadah supaya apa? Supaya dapat diserap dengan baik, kenyamanan kita jaga. Amin. Nah, inilah fungsi dari persembahan-persembahan kita. Iblis tahu itu, makanya dia mau menggagalkan.
supaya gereja semakin kecil, semakin nggak berkembang. Maka yang paling gampang diserang adalah mengenai pendanaan. Kalau nggak ada yang mau memberi, bisa hidup nggak gereja? Nggak bisa kan? Terus terang aja kita bilang, nggak usah kita tutup-tutupi. Nggak ada dusta di antara kita, amin. Gereja boleh beroperasional karena ada hati-hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Kalau semua jemaat-jemaat kita nggak ada kasih, nggak ada mau memberi, ini juga bahaya besar. Amin. Kalau mengandalkan gembala aja, gembalanya wah udah pusing nanti. Udah nyiapkan firman, makanan rohani, pusing, memikirkan biaya lagi. Gereja kita masih enak, kita nggak usah sewa, udah milik sendiri, ya kan, segala perlengkapan udah siap. Cuman untuk operasional aja, atau untuk pengembangan ke depannya. Amin. Nah, dalam Korintus 1:9-37 ini Paulus menuliskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang rasul atau hamba Tuhan, termasuk hak untuk menerima dukungan finansial dari jemaat. Ya. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya memahami hak kita sebagai orang percaya, tetapi juga tentang kewajiban kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi ada 2 poin yang dapat kita dapatkan dari firman tadi. 1, hak untuk menerima dukungan. Jadi Paulus menekankan bahwa sebagai seorang rasul atau hamba Tuhan, dia memiliki hak untuk menerima dukungan finansial dari jemaat. 1 Korintus 9:3-4. Ini adalah prinsip yang berlaku juga bagi para pelayan Injil lainnya. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Ada enggak tentara perang dengan biaya sendiri? Beli senjata sendiri, isi peluru sendiri, latihan fisik sendiri, gizi harus cukup, makan yang kuat sendiri. Bisa enggak tanpa didukung oleh pendanaan dari negara? Kan enggak mungkin. Pendanaan dari yang lain enggak mungkin. Tentara bisa kuat, tentara ini bisa berperang kalau ada yang mendukung secara finansial. Jadi keluarga yang ditinggalkan tenang. Seandainya tentara ini meninggal pun, anak istrinya tetap tenang di rumah. Amin. Nah inilah yang dimaksud dengan Paulus ini. Dicontohkan lagi, siapa yang menanam anggur tapi enggak pernah makan anggurnya? Siapa yang memelihara domba enggak pernah minum susu dari dombanya? Ini yang dimaksud oleh Paulus ya, bahwa taburan kita juga mempunyai memang kewajiban kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita merawat domba-domba yang sudah dipercayakan Tuhan di tempat ini. Sebaliknya, kewajiban jemaat adalah mendukung pelayanan di tempat ini. Ada amin? Ada yang merasa berat? Enggak? Kok tegang semua ya? Yang merasa enggak keberatan beri tepuk tangan buat Tuhan. Berarti yang enggak tepuk tangan, enggak sepakat ya? Amin. Poin yang kedua, kewajiban untuk melayani. Meskipun Paulus memiliki hak untuk menerima dukungan, dia juga menekankan kewajiban untuk melayani Tuhan dan sesama. Dia tidak menggunakan hak-haknya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk pemberitaan Injil. Ini yang kami teladani. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, sebagai keluarga pastoral di tempat ini, semuanya tidak ada yang digaji. Saya enggak mengambil uang pelayanan 1 peser pun, gembala sidang juga mengambil. Semua dana yang masuk untuk pengembangan gereja, untuk operasional gereja. Ini saya belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Rasul Paulus ini. Bahwa Rasul Paulus dalam pelayanannya tidak menggunakan semuanya ini. Karena apa? Karena kami bekerja di sekuler. Jadi pelayanan kami betul-betul untuk pelayanan. Enggak ada motivasi yang lain. Amin. Jadi mari kita memahami hak kita sebagai orang percaya,
Mari kita juga ingat kewajiban kita untuk melayani Tuhan dan sesama melalui pelayanan yang bisa dan mampu kita lakukan. Baik berupa tenaga, siapa yang masih punya kemampuan, punya talenta, punya tenaga, layani Tuhan. Selama kesehatan masih diberikan Tuhan. Amin. Gunakan dana kita untuk menopang pelayanan. Kalau kita nggak mampu untuk penginjilan, untuk menyampaikan firman Tuhan, dukung melalui kemampuan kita apa? Finansial, ya kita dukung dengan finansial. Punya tenaga kita dukung dengan tenaga. Pokok yang kita punya apapun, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terus, pelayanan kita harus dengan hati yang penuh kesadaran melakukan segala sesuatunya dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita mendukung pelayanan yang sudah kita ambil dengan maksimal, maka tugas kami, hamba-hamba Tuhan ini semakin ringan. Jadi saya nggak perlu memikirkan nanti listrik tiap-tiap bulan itu berapa, udah kami nggak pusing. Dananya udah tersedia. Kami nggak pusing lagi. Wah, nanti untuk ada yang rusak. Puji Tuhan, semalam drum kita rusak, ada yang tergerak. Memberkati gereja dengan drum ini. Beri kemuliaan, orangnya ada di sini ya. Diberkati. Punya hati untuk pelayanan. Drum ini nggak saya bawa pulang, nggak kami bawa pulang. Tetap di sini. Untuk latihan, untuk ibadah kita. Ada yang memberkati. Terus kita butuh proyektor, ada yang memberkati juga. Jemaatnya ada di sini juga. Ya, terima kasih. Kita punya jemaat-jemaat yang punya hati. Bahkan bukan itu aja. AC yang di belakang itu pun ada yang memberkati. Ada yang memberkati AC ini. AC yang di belakang paling baru itu ya. Semua tergerak. Inilah kalau semua kita bergerak dan tergerak, hamba-hamba Tuhan ini kerjanya ringan. Jadi kita bisa fokus saja menyampaikan firman Tuhan. Kita fokus saja pelayanan. Kita fokus saja penjangkauan jiwa-jiwa. Kita fokus untuk pembagian diakonia. Kan enak, mau diakonia, dananya ada. Kalau sekarang diakonia, dananya nggak ada. Bingung kita cari kan? Nah, inilah tugas penggembalaan, menyiapkan segala sesuatunya, ibadah supaya nyaman. Kewajiban jemaat, yaitu tadi, membantu. Membantu dalam apa? Apa yang bisa dipunyai. Kalau mau jadi WL silakan, mau jadi singer boleh, mau pelayanan di mimbar boleh, mau pelayanan asyir boleh, kalau punya dana lebih boleh. Nggak ada dibatasi. Kita gotong royong. Dari kita untuk kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita nggak mungkin anak-anak Tuhan diajarkan kita membuka sumbangan di depan gereja kayak tetangga kita nggak boleh, seolah-olah kita nggak percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup memberkati gerejanya. Melalui siapa? Melalui kita semuanya. Kalau kita semua diberkati oleh Tuhan, kita nggak akan berat memberkati Tuhan. Amin. Inilah ya, saya yakin kalau semua boleh tergerak, kita hamba Tuhan kerjaannya semakin ringan. Nggak memikirkan lagi kapan waktunya bayar listrik, semuanya kebutuhan udah dipenuhi. Kalau ada yang rusak, ada dana untuk memperbaiki, minimal memperbaiki ya, kalau maksimal ganti baru. Amin, yang lebih baik, yang lebih canggih. Amin. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak raja, nggak boleh mental pengemis. Kita gereja Tuhan nggak mungkin mengemis minta-minta sana sini. Kalau mau tergerak, bebas. Kami pun begitu dalam pelayanan. Kami nggak ambil uang gereja ini sepeser pun. Saya berani bicara di depan ini. Tuhan saksinya. Amin. Makanya kalau di luar sana kita diserang, begini-begini, biar aja. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tetap kita jalankan pelayanan hingga saat ini, kita sudah berusia 6 tahun ya. Tetap kuat. Ada amin? Soalnya ada jiwa-jiwa yang terbeban,
orang yang dikirim Tuhan bergerak untuk menopang gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Yang amin beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Coba kita buka di 1 Korintus 9, 11-14. 1 Korintus 9, bawahnya aja 11-14. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Tanda tanya ya. 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dari tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tahan sampai di sini. Ini jelas ya jadi ya. Siapa yang memberitakan Injil memperoleh penghidupan dari pemberitaan Injil itu. Jadi nggak usah didebatkan. Kalau kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, nggak usah menanggapi isu-isu yang di luar. Amin. Yang mulai membengkokkan ajaran-ajaran firman Tuhan dengan ajaran-ajaran palsu. Amin. Berdiri di Israel, seorang ada di Israel, semua sudah dibatalkan. Hukum Taurat dibatalkan, semua dibatalkan. Padahal kita lagi tur jalan-jalan di Israel, nanti kita mengeluarkan statement-statement seperti itu, inilah yang dibilang serigala berbulu domba, hati-hati. Nah, yang kami teladani ayat selanjutnya, 15 ini sampai 19. Ya, ini kan haknya pendeta mestinya, haknya hamba-hamba Tuhan, haknya rasul untuk mendapatkan ini semua. Setuju? Nggak ada yang setuju ya? Setuju katakan amin. Amin. Jadi dari pemberitaan firman, pemberitaan mimbar, dapat makan dari pemberitaan mimbar. Karena kami semua masih kerja, kami nggak perlu itu. Jadi semua yang kami dapatkan untuk pelayanan. Jadi gereja dulu kan masih pendek, kecil, kita renovasi, tambah semua. Ya itu karena kesatuan kita. Karena ada hati-hati yang mau berkorban, jiwa-jiwa yang tergerak, maka gereja bisa ada saat ini. Tapi pembangunan belum selesai. Depan belum selesai. Bahkan tampak luarnya pun belum finish. Tapi enggak apa-apa. Tuhan menggerakkan sesuai waktunya Tuhan. Pelan-pelan. Enggak usah buru-buru. Nanti pasti siap pada waktunya. Amin. Nah, teladan kami yang kami ambil dari mulai ayat 15. Coba tayangkan ayat 15. Kita baca dengan suara kuat ya. Ya, betul. 3, 2, 1, ya. Tetapi nulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada ... Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Lanjut 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman. 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku, terus coba diulangi, kok enggak kompak. 3, 2, 1, ya yuk katakan yang keras. Karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. 18. Kalau demikian, apakah upahku?
Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini yang dilakukan Paulus. Paulus menuliskan semuanya itu, hak hamba Tuhan, hak para rasul, mendapat penghidupan dari mimbar, persembahan, memang hak dia. Tapi Paulus bilang yang di 15 tadi, semua enggak dilakukan dia. Dia enggak mengambil haknya, tapi dia tetap melayani. Karena apa? Pelayanan dia bukan karena duniawi, karena harta duniawi. Yang dia lakukan adalah untuk mencari jiwa-jiwa, untuk mengembangkan kerajaan surga di bumi ini. Amin. Jadi itu ya teladan kami, bahwa kami mengikuti Rasul Paulus, bahkan kami juga berkorban untuk gereja ini. Kami juga membayar perpuluhan untuk gereja ini. Kami mendukung pelayanan ini karena apa? Karena bukan pujian duniawi yang kami butuhkan. Yang kami butuhkan adalah apa? Perkenanan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, minta apa saja dalam nama Yesus pasti dikabulkan. Tapi kalau hidup kita enggak berfungsi untuk pelayanan, hidup kita enggak menghasilkan apa-apa, enggak menghasilkan buah untuk kerajaan surga, jangan salahkan Tuhan. Akan ditebang dan dibakar, dibuang. Percuma katanya. Buah ara enggak berbuah pun dikeringkan. Amin. Kita enggak mau seperti itu, kita mau tetap berbuah. Ya, berbuah yang banyak untuk pelayanan Tuhan. Semalam saya kunjungan ke Rumah Sakit Murni Teguh. Ada seorang mama-mama lah. Mama-mama kena cancer. Jadi cancer serviks kalau nggak salah. Jadi dia udah kepineng bulan 6 yang lalu, 2 minggu, habis 300 juta, nggak sembuh, terakhir dia menyerah, keluarganya juga menyerah, akhirnya ke Murni Teguh. Itu diinfus, bayangkan diinfus, masuk infus, di mana? Di sini nih kalau nggak salah. Tapi infusnya itu airnya bisa keluar di pori-porinya ini. Jadi nggak bisa masuk di tubuhnya. Kencing pun begitu. Udah dipasang kateter, nggak bisa keluar dari kateter itu, keluarnya dari punggungnya. Nah, inilah, ya. Waktu konseling saya tanya, ini gitu, Bapak ini agak keluar ya dari firman nih. Kesaksian aja. Dari konteks ini karena apa? Dia kepahitan dengan bapaknya. Karena dia dendam sama bapaknya. Jangan sebut nama bapakku di hadapannya. Cucu-cucunya pun diajari. Nggak boleh nyebut nama opungnya, bayangkan. Inilah hati-hati ya, kalau kita ada kepahitan, kita nanti bisa seperti ini. Kalau ini, saya teringat dengan ajaran Tuhan. Percuma kita memiliki harta seluruh dunia ini, kalau kita kehilangan nyawa kita. Amin. Jadi selama kita sehat, selama kita mampu, kita kuat, kita harus melayani kerajaan Tuhan. Dengan cara apa? Terserah. Kalau punya tetangga, gunakan tenagamu supaya kita enggak jatuh sakit, supaya kita sehat terus, Tuhan pelihara terus. Karena apa? Hidup kita berfungsi, menghasilkan buah. Kalau kita punya dana lebih, gunakan dana kita. Supaya apa? Tuhan pun memberkati kita nanti berlimpah-limpah. Ada amin? Walaupun kita anak-anak Tuhan bukan jalan mulus, yang semua kita lakukan mungkin bukan jalan mulus, tapi setidak-tidaknya kalau kita terjatuh enggak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopang kita. Amin. Kalau pelayanan di rumah sakit paling ngeri memang, nengok sana nengok sini, hampir seminggu sekali saya pelayanan gitu, ditelepon lah, dukungan doa, ya. Makanya kalau ada jemaat atau orang sekeliling kita butuh dukungan doa,
hamba Tuhan harus hadir. Tapi kalau hamba Tuhan yang sakit, ada yang hadir enggak? Saya tanya di sini, seandainya saya sakit nanti mau hadir enggak? Nengok saya enggak? Kecil kali. Hamba Tuhan, kawan saya tanya, Pak, Bapak waktu sakit siapa yang nengok Pak? Enggak ada, cuma satu aja. Satu orang aja, bayangkan. Jemaatnya banyak, satu orang aja yang datang. Inilah. Tapi kalau hamba Tuhan enggak datang, waktu kita sakit atau keluarga kita enggak sakit, wah hamba Tuhan macam apa itu? Orang sakit enggak ditengok, begini begitu. Ya, kadang-kadang kan hamba Tuhan enggak mungkin lah 24 jam waktunya ada kan gitu. Dimaklumi, yang penting nanti ada perwakilan dari gereja. Kalau memang ada keluhan, butuh dukungan doa atau minta dukungan doa, kita pasti kirim tim. Amin. Jadi jangan terlalu mengharapkan gembala, jangan terlalu mengharapkan Pak Ju. Pak Ju juga terbatas waktunya, amin. Tapi pasti kita janji, kita kirim tim pelayanan. Amin. Kasihanlah tim pelayanan ini, apa khususnya hamba-hamba Tuhan ini ya. Disuruh jadi tukang sapu, disuruh bersih-bersih kamar mandi jorok, nggak ada yang bantu bersihkan, ya kan? Terus disuruh apa lagi? Kalau ada kekurangan masa cat kita yang ngecat sendiri gitu. Amin. Berat. Kita hamba Tuhan ini jadi apa? Jadi konselor. Walaupun kita kadang-kadang nggak memiliki ilmu di situ ya, tapi ilmu kita kan dari Alkitab. Jadi konselor. Apalagi? Jadi apa lagi? Jadi tempat curhatan hati. Apalagi? Jadi tempat dukungan doa, minta doa. Walaupun kita lagi stres pun kadang-kadang orang stres datang ke kita loh. Amin, jangan salah. Hamba-hamba Tuhan kadang punya stres juga kadang-kadang. Tapi inilah pekerjaan hamba Tuhan, pelayanan. Jadi jangan selalu disalahkanlah hamba Tuhan ini, kasihan ya. Saya bukan membela diri ya. Tapi kalau mengkritik saya pun nggak apa-apa, kritik aja. Paling saya masukkan telinga kanan keluar kiri kok. Saya nggak pernah sakit hati kok. Ya, nggak apa-apa. Memang kalau ada kesalahan, kekurangan nggak apa-apa, dikritik, kita dengarkan, kita perbaiki bersama-sama. Tapi kalau mengkritik yang nggak berdasarkan firman, saya dengarkan masuk kanan keluar kiri itu. Amin. Supaya apa? Supaya nggak mencuri sukacita, damai sejahtera saya. Saya nggak mau kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, mendengarkan suara-suara sekeliling kita. Amin. Jadi kita harus mengerti, kita balik lagi ke laptop ya. Kita harus mengerti bahwa pelayanan ini milik kita bersama. Siapa yang melayani? Kita semuanya. Siapa yang menerima? Kita semuanya. Kita gunakan sama-sama. Kita nikmati sama-sama. Jadi di gereja ini yang penting adalah kesatuan hati, mau berkorban, mau saling tolong-menolong. Amin. Jadi Korintus 9, 15-19, itulah pegangan kami. Kami melayani tidak mencari uang dari mimbar, kami melayani betul-betul dari hati yang ingin melayani untuk Tuhan. Amin. Nah, pelayanan ini harus berbuah bagi Injil. Dalam 1 Korintus 9, 11, 19, Paulus menulis tentang prinsip pemberitaan Injil yang tidak membebani orang lain. Itu prinsip kami. Kami nggak mau membebani dalam pelayanan ini untuk pemeliharaan hidup kami. Lebih betul-betul untuk pelayanan. Jadi nggak ada beban yang ditanggungkan kepada jemaat untuk pemeliharaan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Nggak ada. Ya, tapi kalau mau memberkati silakan, nggak masalah. Menabur yang rohani. Paulus juga menekankan bahwa jika kita telah menabur yang rohani kepada orang lain, maka itu tidak terlalu besar jika kita menerima yang jasmani dari mereka. Jadi kalau kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan, menerima makanan rohani kita nggak akan pelit untuk menabur. Menabur kepada siapa? Melalui hamba Tuhan di tempat ini, tapi nanti pasti disalurkan kembali untuk pelayanan. Karena hati-hati loh ya, orang kikir, orang pelit, nggak bisa masuk surga. Ada firmannya kan? Udah saya beritahu berkali-kali kan? Kalau kita masih nggak bisa menabur, kita genggam uang kita termasuk orang kikir, orang pelit, nggak bisa masuk surga. Firman ngajarkan,
seperti janda Syafat itu ya. Dia cuma punya sekepal aja tepung roti ini. Tapi enggak disuruh Tuhan, kau bikin, kau makan dulu. Supaya kamu kenyang enggak. Kau bikin, kasihkan kepada hambanya dulu. Sedikit aja kasihkan kepada hambanya dulu. Supaya apa? Berkat mengalir kepada kita. Amin. Setelah dia memberikan tepungnya itu, maka dia disuruh mengumpulkan tempayannya itu. Sehingga buli-buli minyak enggak pernah berhenti sampai tempayannya habis. Jadi berkat Tuhan mengalir. Gara-gara apa? Dia mempunyai hati, diperintahkan Tuhan, dia menuruti, memberi yang sedikit itu, akhirnya berkatnya berlimpah-limpah. Jangan takut memberi. Kalau kita takut untuk memberi, walaupun kita kaya, kita miskin di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun kita enggak kaya, tapi kita berani memberi seperti janda yang memberi 2 peser. Kita walaupun kita miskin, tapi kaya di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau khotbah tentang perpuluhan ini enggak enak, baca-bacanya wah ada intimidasi. Yang di atas ini terintimidasi. Ada amin? Nah, ajaran tadi ya. Jadi jika kamu telah menabur benih rohani, bagi kamu berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Ini Paulus. Namun Paulus memilih untuk tidak menggunakan hak ini agar tidak membebani jemaat. Paulus menekankan bahwa dia tidak ingin menjadi penghalang bagi Injil Kristus, 1 Korintus 9:12. Dia memilih untuk memberitakan Injil secara gratis agar tidak ada yang dapat mengkritik pemberitaan Injil ini. Ya, saya khotbah gratis, jadi enggak boleh dikritik. Amin. Soalnya saya khotbah enggak ada yang bayar ini, katanya ada PK, enggak ada PK di sini. Ya, jadi jangan dikritik ya. Kalau salah-salah sikit enggak apa-apa lah ya. Enggak, saya berupaya betul-betul sesuai firman Tuhan. Saya enggak mau mengajarkan ajaran palsu, ajaran yang betul dengan firman Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya adalah pelayanan yang rela. Kita harus punya hati yang rela untuk melayani. Ya, Paulus menekankan bahwa dia melakukan pemberitaan Injil dengan rela dan tidak dipaksa. 1 Korintus 9, 16, 17. Dia tidak memiliki pilihan lain selain memberitakan Injil, karena itu adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Terus kalau memberitakan Injil gratis, tanpa PK, tanpa upah dari Tuhan, terus apa upahnya? Ada yang bisa jawab? Nggak jauh-jauh dari firman aja tadi. Di sini Paulus menekankan bahwa upah yang sebenarnya bukanlah materi atau harta. Ya, ini yang kami teladani. Bukan materi atau harta, melainkan kesempatan untuk memberitakan Injil. Dengan setia, 1 Korintus 9:18 tadi, dia rela mengorbankan hak-haknya demi memberitakan Injil secara efektif. Jadi kesimpulannya, dalam 1 Korintus 9, 11-19, Paulus mengingatkan kita tentang pentingnya memberitakan Injil dengan cara yang tidak membebani orang lain dan memuliakan Tuhan. Kita harus rela mengorbankan hak-hak kita demi memberitakan Injil secara efektif dan memuliakan Tuhan. Jadi kami pun kalau diundang kami enggak pernah tanya, oh nanti PK-nya dapat berapa, oh ininya apa enggak? Enggak dikasih pun enggak apa-apa. Karena apa? Kita betul murni pelayanan. Amin. Amin. Jadi di sini pun semua tim yang melayani di sini enggak ada. PK-PK enggak ada. Itulah bentuk dukungan mereka sehingga gereja ini boleh tetap terselenggara ibadah-ibadah sampai berumur 6 tahun lebih ini, lebih berapa bulan ya? Lebih 1 bulan mungkin belum ya. Ini semua karena apa? Karena kita punya kerelaan. Berkasutkan kerelaan untuk melayani Tuhan. Itu senjata yang kita gunakan. Dengan perisai iman kepada Tuhan. Berikat pinggangkan. Ada yang ingat? Bulan lalu saya ajarkan. Berikat pinggangkan kebenaran. Terus senjata kita pedang. Pedang bermata dua berupa firman Tuhan. Ya.
inilah kerelaan kita semua sehingga gereja ini tetap ada. Saya merasa bersyukur sama Tuhan, udah ditempatkan di tempat ini, dikelilingi oleh orang-orang yang punya hati melayani. Amin. Saya nggak perlu membalas cemoohan, cibiran orang seperti Paulus tadi, telinganya panas mungkin, nggak penting kita balas kita ini. Yang penting kita bukti, bukan janji. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, di sini bisa dibuktikan kalau mau, semalam kan sudah dijelaskan di doa bekerja. Kalau mau melihat pembukaan gereja boleh, silakan. Nggak ada itu nanti BK untuk pendeta ini, kecuali pendeta luar yang kita undang ya. Karena firman Tuhan juga bilang, hamba Tuhan yang full timer butuh penghidupan dari pemberitaan firman ini. Jadi kita pun menabur untuk hamba Tuhan yang datang di tempat ini. Amin. Kalau untuk yang di dalam, maaf ya, nggak ada. Jadi Pak Aris nanti siap Pak Aris ya. Kalau memberikan firman di sini, ya ini kita betul-betul pelayanan dari hati untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Amin. Jadi dana yang kita dapatkan semuanya untuk kebutuhan gereja inilah. Semalam tambah daya, puji Tuhan. Ada yang tergerak lagi memberkati. Wah luar biasa. Wis, nggak usah disebut namanya katanya. Jadi nggak saya sebutkan namanya ya. Tapi Tuhan memberkati, membalaskan berlimpah-limpah kali ganda segala apa yang udah ditaburkan di tempat ini. Kami percaya, saya sebagai hamba Tuhan percaya, apa yang udah ditabur nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Yesus. Amin. Saya undang tim musik WL maju ke depan. Sebagai ayat penutup kita buka di 2 Korintus 1 ayat 12. Ayat penutup firman 2 Korintus 1 ayat 12. Atau saya bacakan aja ya. Oh ini udah dapat. Kita baca sama-sama supaya kita nggak ngantuk. Amin, dengan suara keras. 3, 2, 1. Ya, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi inilah hubungan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini dengan jemaat, sidang jemaat di tempat ini adalah dengan ketulusan dari Tuhan. Bukan karena keduniawian, kepingin harta, kekayaan enggak, tapi ketulusan, betul-betul untuk melayani. Amin. Jadi di gereja ini kerinduan saya dan tim pengembalaan, khususnya dalam hubungan kami dengan jemaat, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, hikmat atau kenikmatan duniawi, saya tambahkan, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Yang sepakat katakan, amin. Ayo kita naikkan satu pujian sebelum firman kita tutup dengan doa. Biarlah ini menjadi doa kita ya. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
dari awal kita nyanyikan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersemangat. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Adalah hidupku sebagai alat, Seumur hidupku pakailah hidupku sebagai alat. Seumur hidupku. Sekali lagi. pakailah hidupku Sebagai alat. seumur hidupku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana kami kembali diingatkan Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami semuanya tentang pentingnya memahami hak-hak kami sebagai orang percaya, tetapi juga tentang kewajiban kami untuk menabur dan melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami harus menggunakan hak-hak kami untuk memuliakan Tuhan. Kami boleh menabur dengan harta kami, kami boleh menabur dengan talenta-talenta kami, boleh kami menabur dengan doa-doa kami untuk menopang sesama kami, bahkan untuk menopang gereja ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba sampai di sini, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada kita semuanya. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kita yang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi, sertai juga dengan ibadah awal Minggu. Dan bagi yang berjuang muda, gereja kita juga ada ibadah ekro yang diselenggarakan hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang ingin menyerahkan, kita juga ada ibadah Ramadan hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah Esa atau family altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut family altar, bisa menghubungi akar-akar yang sedang bertugas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info seputar gereja kita. Demikian warta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada pengumuman tambahan, tapi sebelumnya saya mau nanyakan, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah? Boleh lambaikan tangannya saudara-saudara. Ada 1, 2, 3, 4. Saudaraku dan saudariku, Tuhan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
Selamat datang, kami dari Gereja Bethany Believers mengucapkan selamat datang dan selamat bertumbuh. Mari bertumbuh bersama di tempat ini. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita akan ibadah raya Minggu akan dilayani oleh Pastor Jose Hendy, gembala kita yang paling ganteng di tempat ini. Disertai dengan ibadah sekolah minggu atau Bikits bagi kita yang punya anak kecil, yang punya ponakan, kalau yang belum nikah, boleh bawa biar bisa mengenal Tuhan sejak usia dini. Amin. Kemudian ibadah worship night. Kita akan mengadakan worship night. Siapa yang semangat untuk worship night? Saudara. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Worship night di ibadah Bipro hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025. Catat jamnya jam 19. Di sini kita bawa hati, kita mau memuji Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita ini nanti dapat kopi ya. Ini kopinya mantap. Ada kopi, dapat sponsor kopi, ada juga konsumsi. Jadi jangan lupa ajak kawan. Kita kalau mau daftar boleh scan barcode ini. Kalau nggak bisa scan, minta sama orang yang duduk di paling belakang. Oke, demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita ambil sikap yang baik, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur boleh kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang memberikan hikmat marifat lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus, agar semakin banyak domba-domba-Mu dimenangkan lewat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan Bapa memberikan korban persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi, Engkau yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa, agar semakin luar biasa memberi dalam Engkau. Ini sebagai ucapan syukur kami, terimalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yesus, hadirlah di sini.
syafaat. Biar lebih saya tekankan lagi, jangan lupa Sabtu depan 18 Oktober. Bapak Ibu semua, teman-teman yang masih muda, jangan lupa ada worship night di tempat ini. Amin. Yang mau hadir lambaikan tangan, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi nanti disediakan konsumsi, ada snack, ada kopi. Free semua, gratis, amin. Amin. Ya, yang penting nanti linknya kita akan share dari grup WhatsApp. Ajak, ini terbuka untuk umum, ajak tetangga, saudara. Pak, saudara saya sudah punya gereja sendiri. Gak apa-apa, cuman sekali aja ke sini. Habis itu nanti ibadah lagi di sana, gak apa-apa, amin. Ini cuma acara mirip KKR, diadakan anak muda. Mereka sendiri yang pendanaan, mereka cari sendiri tim muda kita, pemuda-pemuda kita, jadi kita wajib sukseskan, amin. Jadi nanti semuanya anak tim musik ini dandannya makin cantik, makin ganteng. Hari Sabtu itu di depan ada tumpukan kayu, itu nanti akan kita modifikasi sama tim dekorasi, kita jadikan dekor. Pokoknya gereja ini nanti akan berubah 180 derajat. Yang penasaran hari Sabtu datang. Amin. Amin. Pak Samuel udah janji bawa jiwa-jiwa banyak ya. Satu kampung dibawa semua. Haleluya. Pak Aris gak boleh kalah. Haleluya. Semua bawa jiwa-jiwa. Amin. Amin. Via mau bawa yang situ? Bawa geleng-geleng. Haleluya. Haleluya. Dinda, Gang Saroha kosong kan hari Sabtu? Oke, haleluya. Kita dudukkan kepala, kita berdoa, kita akhiri ibadah. Haleluya. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bila siang hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Jika kami bisa menyelesaikan ibadah kami benar-benar Bapak merasakan hadirat-Mu. Hari ini kami belajar, sudah saatnya gereja ini punya kerinduan, jemaat semua punya kerinduan. Memberkati orang-orang yang sudah memberkati kehidupan mereka. Memberkati gereja di mana mereka bertumbuh. Karena kami tahu Tuhan, karena kami tahu kami gak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Oleh karena itu kami sadar ketika kami berpulang nanti, uang, tahta, kedudukan semua akan kami tinggal di dunia ini. Tetapi kami mau menabung harta yang abadi, yaitu kasih kami, cinta kami kepada pencipta kami Yesus Kristus, Juru Selamat setiap kami. Biarlah firman yang sudah ditaburkan hamba-Mu dapat tertanam, bertumbuh, berbuah lebat. Sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Kami dapat menjadi pribadi yang lebih bermurah hati. Amin. Kami lebih memiliki kerinduan untuk berbagi, untuk menabur, membuktikan bahwa kami sayang sama Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan sertai, Tuhan berkati dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan terus penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Pembina kami, Pak Hulu. Biarlah penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi hamba-Mu ini. Berkati pelayanan dan keluarganya. Begitu juga hamba dan istri yang menggembalakan di tempat ini Bapak. Kami terbatas, kami punya banyak kekurangan. Tapi kami tahu, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang bisa menyempurnakan. Karena kami tahu Tuhan Yesus mencari murid-murid adalah orang yang penuh kelemahan. Tetapi Tuhan ubahkan menjadi dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, biarlah kami terus sehat, dapat menggembalakan dengan baik di tempat ini. Kami juga serahkan setiap pelayan, WL Singer, pemain musik, multimedia, asyir, guru sekolah minggu. Semua ini Tuhan, kami semua melayani. Karena kami mau mengungkapkan kami mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang membalaskan setiap pelayan-pelayan ini. Mereka melayani karena begitu mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan sukseskan dalam studinya. Yang sudah bekerja Tuhan beri kemudahan dalam pekerjaannya. Tuhan yang bela dalam kehidupannya
Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, mungkin ada di antara kami yang melayani melalui dana Tuhan. Kau juga perhitungkan hal tersebut Tuhan. Karena mungkin ada yang melayani melalui tenaga, ada juga yang melayani melalui dananya Tuhan. Kau lihat pelayanan mereka, mungkin mereka berat memberi, tetapi karena Tuhan yang gerakkan, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang berkati pekerjaannya, Tuhan terus angkat naik, biarlah hidupnya menjadi kesaksian. Amin. Memberi bukan menjadi miskin, memberi tetapi lebih diberkati. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga angkat Tuhan, jemaat semua hamba terbatas tidak tahu pergumulan satu persatu. Tetapi yang hamba tahu, apapun pergumulan jemaat, jawaban hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang miskin Tuhan berkaya, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang mungkin sudah letih lesu beri semangat yang baru Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat semua yang sudah bertumbuh di tempat ini. Biarlah terus berapi-api Tuhan pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berkati gedung ini. Sia-sialah gedung ini ada, sia-sialah bangku-bangku ini dan semua peralatan kami ada jika tidak ada perkenanan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, berkenanlah atas gereja ini, berkenanlah atas mimbar ini, berkenanlah atas tiap sudut ruangan ini. Biarlah mereka Tuhan berjaga-jaga. Kami rindu di tempat ini, kami melihat kebangunan rohani ada. Amin. Kami mengucap syukur kami punya gereja yang nyaman. Kami mengucap syukur kami punya keluarga di gereja ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami semua bisa berjumpa, bertemu satu dengan yang lain. Jaga unity kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk worship night di hari Sabtu tanggal 18 Oktober jam 7 malam di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa di worship night ini ada pergerakan baru di gereja ini. Karena gereja ini gak boleh statis Tuhan. Anak-anak muda ingin mendobrak, menjadi dinamis Tuhan. Kami ingin melakukan pergerakan Tuhan. Oleh karena itu, hamba berdoa jemaat semua, ringankan langkah kaki mereka untuk mengambil keputusan terbaik. Tanggal 18 menyukseskan acara ini, bersama-sama di tempat ini memuji Raja segala raja, memuji Tuhan kita. Juga kami berdoa untuk setiap yang sudah dipercayakan bagian konsumsi dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Yang nanti pelayanan musik dapat berlatih dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan ibadah doa malam setiap hari Rabu, ibadah Bipro setiap Sabtu, ibadah raya, ibadah Bikits di hari Minggu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna. Tuhan yang membangun gereja ini, Tuhan juga yang akan meneguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akhirnya berdoa bagi bangsa kami. God bless Indonesia, berkat Tuhan melimpah dari Sabang sampai Merauke. Karena kami tahu Tuhan, negara kami masih terhalang untuk menjadi negara maju karena kurang banyak orang-orang berdoa. Oleh karena itu kami berdoa bagi bangsa kami, diberkati presiden, wakil presiden hingga jajaran terendah. Diberkati, God bless Sumatera Utara, God bless kota kami tercinta Medan. Masih banyak pendoa-pendoa yang berdoa, maka kota ini jauh dari amarah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan jagai terus Tuhan kota kami tercinta. Juga sekeliling gereja ini, lingkungan setiap di Ring Road Pasar 2 ini, Tuhan pagari, Tuhan jagai, biarlah gereja ini jadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah pulang, sertai kami dalam perjalanan pulang. Sebelum Bapak kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku Percaya berkat-Mu atasku melimpah, bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lubung-lubungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy Sunday.